Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online anak sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat bukan? Sehat. Puji Tuhan. Nah, tema kita minggu hari ini adalah Aku suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Judul lagu kita yang pertama, Hai anak-anak taatilah. Yang kedua, T-A-A-T, taat. Dan lagu yang ketiga, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Dan lagu yang keempat, dengar dia panggil nama saya. Ayo semua yang mau memuji Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, yeay. Oke, semua bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik. Taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, turutilah nasihat didikan mereka. Karena itulah yang diinginkan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau mengikut Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Ayo sekali lagi, semangat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau mengikut Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Anak sekolah minggu, sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, patuh orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Apa jawabmu adik-adik? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan
Untuk duduk semuanya, duduk kembali, kita akan kembali fokus memuji Tuhan. Karena kita memasuki ibadah, sama-sama kita naikkan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh-sungguh katakan sekali lagi ya dek. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terpuji termulia nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah secara virtual. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami, Engkau berkarya dalam hati kami, agar ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 585 ayat 1. Beribadah pada Tuhan, amin, haleluya, yang menciptakan langit, bumi dan isinya, amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadirat-Nya, amin, haleluya, yang maha agung sumber kehidupan kita, amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya.
haleluya. Nyanyikan amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya. Nyanyikan amin haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih ingat enggak ayat hafalan minggu yang lalu? Mari kita sama-sama mendengarkan yang dibacakan oleh Mesia dari Getsemane. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesia Sibarani. Saya dari WIK Getsemani. Saya akan membacakan ayat hafalan yang minggu lalu yang tertulis di Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sekarang untuk ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 yang bunyinya demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi kita baca yang sama-sama ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati kami, dan Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan anak-anak kami, sekalipun masih ibadah virtual, tetapi anak-anak kami masih setia untuk beribadah di rumah masing-masing. Berkati Tuhan setiap anak yang beribadah pada pagi minggu ini, Tuhan berikan sukacita, dan melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mampukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang selalu seturut dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan saat ini, anak-anak-Mu kami siap untuk mendengarkan Tuhan.
Dengan kuasa Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihani kami Tuhan. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tetap sukacita dan penuh dengan bahagia kita terima firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian firman-Nya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Halo anak-anak sekolah minggu, ada sukacita? Enang berharap tetap sukacita ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bersih dari paparannya sehingga kita nanti boleh tatap muka. Nah sekarang sudah sering mendengar tentang Samuel bukan? Tapi sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan ini, Inang mau mengajak tebak suara ya. Coba perhatikan suara yang terdengar di sini. Ayo, tebak itu suara apa? Ada yang tahu? Oh pintar, suara anjing. Ada lagi suara, mari kita ikuti lagi. Boleh disimak? Ayo, itu suara apa? Agak sulit ya. Oh iya betul, ada yang tahu ternyata. Itu suara burung. Ada lagi suara, coba. Ayo, itu suara apa? Oh ternyata harimau. Ada lagi. Ini agak nyamak ini suaranya. Simak. Iya, itu suara gajah. Nah, itu tadi suara-suara binatang. Sekarang simak lagi, ada suara alat musik. Perhatikan suaranya.
Coba tebak itu suara apa? Iya, itu piano ternyata. Ada lagi suara musiknya lagi. Coba perhatikan lagi. Ada yang tahu? Pasti dong, itu suara gitar. Ada lagi suara, coba. Itu apa? Iya, itu trompet ternyata. Kita dengar lagi, simak lagi, ada suara satu lagi tentang alat musik. Nah, itu dia namanya drum. Sekarang ada lagi suara lain. Ini suara apa ya? Coba simak lagi. Ini suara apa kira-kira? Ya, ada yang tahu? Susah kan? Oh iya, ternyata suara hujan. Ada lagi satu lagi. Suara apa ini ya? Iya, itu suara angin. Oke, anak-anak. Itulah ada banyak suara dan kadang kita sangat sulit untuk menebak itu suara apa. Baru udah nampak wujudnya, oh iya ternyata anjing, oh iya ternyata angin. Sekarang kita masuk ke cerita firman Tuhan. Di firman Tuhan katakan bagaimana sih suara Tuhan? Di cerita Alkitab ini ada keluarga yang selalu datang memberi persembahan kepada Tuhan di Shilo. Tahu keluarga itu siapa? Itu adalah Elkana dan Hana. Mereka membiasakan diri selalu datang memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi saat ini Ibu Hana sangat sedih. Sedih banget. Anak-anak tahu nggak kenapa dia sedih? Ternyata Ibu Hana belum punya anak. Saat ini dia berdoa dengan kusut kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia sangat memohon dalam kesedihannya. Hana katakan, tolonglah Tuhan, beri aku anak. Nanti ketika dia sudah besar, akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dia sangat sedih. Dan ternyata di sana ada Imam Eli yang memperhatikan Ibu Ana. Dan Eli mendekatinya. Eli mengatakan, pergilah dengan damai, kelak Allah akan memberi kamu apa yang kamu minta. Nah itu dia anak-anak sekolah minggu. Dan ternyata tidak lama kemudian Hana memperoleh anak karunia yang sangat besar dari Tuhan. Berkat yang luar biasa. Hadiah yang sangat besar. Yaitu siapa? Ada yang tahu? Nah itu dia Samuel. Itulah cerita kita pada minggu ini. Samuel yang dibesarkan ibunya begitu dia sudah balita, mulai ibunya mengantarkan dia ke bait Allah. Sejak kecilnya dia dibesarkan di bait Allah dan Eli ada yang membimbingnya. Setiap Hana dan Elkana ke sana memberi persembahan kepada Tuhan dan selalu menggantikan jubah Eli. Dan di saat ini Eli yang sudah bertumbuh dan pada masa remajanya dan dia mendengar suara. Dia mendengar suara yang dia tahu suara itu tidak lain adalah suara yang di sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan Eli, karena di situ di bait Allah ada Eli dan Samuel. Dan ternyata di firman Tuhan ini Samuel belum pernah mendengar suara Allah. Dan mujizat apapun dengan kondisi apapun Allah belum pernah memperkenalkan kesiapaannya. Jadi Samuel masih buta. Suatu saat waktu dia tidur
dia mendengar suara Samuel, langsung dia dengar, ih ada yang manggil saya. Siapa yang manggil saya? Dia lihat, langsung pergi. Pergi kemana? Langsung pergi ke si Eli. Ternyata Eli tidur. Lah ini Bapak Eli tidur, kok manggil saya? Apa mimpi ya? Tapi dia nggak nyaman. Ya Bapak, ini Samuel. Eli bilang, ya kenapa? Tidurlah, kok kau malah nggak tidur? Samuel langsung tidur lagi. Kedua kali lagi dipanggil namanya. Samuel, Samuel. Siapa yang manggil ayo? Samuel pikir itu Eli juga. Langsung dia berlari. Dia jumpai Eli. Eli kok malah tidur? Tadi suara siapa? Tapi dia katakan, ya Bapak ini Samuel. Eli bingung. Lah siapa yang manggil kamu? Ayo tidur sana udah malam. Samuel tidur lagi. Ketiga kalinya ada lagi suara yang manggil. Samuel langsung berlari. Dan dia jawab, ya Bapak ini Samuel. Seketika itu Eli paham. Ternyata yang manggil Samuel adalah siapa? Ternyata Tuhan. Dan Eli mengarahkan Samuel dan dia katakan, bila nanti dia datang memanggilmu, jawablah. Ayo anak sekolah minggu, apa jawaban Samuel? Eli mengarahkan Samuel, jawabannya apa? Dikatakan, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Inilah wujud dari orang yang seturut dengan firman Tuhan. Sekarang Tuhan bersuara, Tuhan berfirman. Samuel adalah anak yang dipersembahkan ibunya kepada Tuhan dan yang selalu mau dengar-dengaran akan arahan, yaitu dari Bapak rohani Eli. Dan di sini dikatakan dia adalah yang suka mendengar firman Tuhan. Dan yang luar biasa, esok harinya Eli bertanya kepada Samuel, Samuel, apa yang Tuhan katakan? Dan Samuel menjelaskan semua firman Tuhan yang dia dengar tanpa ada terlupakan. Semuanya diceritakan kepada Eli. Ayo anak sekolah minggu, ada yang mendengar suara firman Tuhan? Ada yang pernah dengar suara Tuhan? Ayo, suara Tuhan dari mana ya? Kita tahu. Dari mana? Iya betul. Dari ibadah seperti sekarang kan. Kalaupun dari YouTube ada firman Tuhan, ada ibadah virtual dan juga membaca firman Tuhan. Ya, dari Alkitab, kita baca Alkitab, kita akan tahu bagaimana suara Tuhan yang sesungguhnya untuk kita. Dan mari anak-anak tetaplah dengarlah suara Tuhan dan selalulah merindukan suara Tuhan. Dan dikatakan di sini kalau Tuhan berfirman, hormatilah orang tuamu. Samuel bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah sebab aku mendengar, dan bukan hanya mendengar tapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau dikatakan hormatilah orang tuamu, maka kenal suara orang tuamu. Siapa nggak kenal suara orang tuanya? Ayo. Jangan-jangan suara gadgetnya ya. Terlalu banyak TikTok ya. Terlalu banyak main game ya. Lebih enak suara HP ya. Dengarlah suara orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Ketika orang tua berbicara, ketika orang tua memanggil, langsung sigap. Jawab dan lakukan apa yang diperintahkan. Sayangilah. Kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu. Lakukanlah itu. Jadi jangan berantem yang bersaudara, jangan suka berkelahi, jangan suka sampai bermusuhan. Ya.
Karena kita dengan sukacita selalu memelihara apa yang Tuhan katakan. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi, tetaplah rindu akan suara kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai lengah dan tetaplah isi hatimu dengan suara firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberi sukacita, memberi yang terbaik dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati kami dan menyertai kami, mengingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk anak-anak-Mu beribadah, sekalipun itu masih ibadah virtual. Kami memohon Tuhan, Tuhan berkati anak-anak kami dan jangan biarkan mereka lengah. Berikanlah kemampuan untuk merindukan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Bapa, biarlah kondisi ini semakin Tuhan nyatakan kuasa-Mu, menormalkan kondisi kami, sehingga pandemi ini akan benar-benar tersisih dari kehidupan kami, sehingga kami akan boleh untuk beribadah tatap muka, karena Engkau tahu Tuhan kerinduan anak-anak kami mau bertemu dengan teman-temannya sekolah minggu dalam persekutuan ibadah, sekalipun itu tiap hari Minggu. Bapa yang baik, kami memohon nyatakan kuasa-Mu dan berikan selalu sukacita yang daripada Tuhan kepada setiap orang tua. Tuhan berkati dan Tuhan ridhoi segala permohonan mereka. Inilah kami Tuhan, berkati kami dan berikan kami sukacita, jauhkan dari segala penyakit dan terlebih dari paparan pandemi. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Yesus kami memperoleh sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami dan terimalah doa kami. Dengan kuasa Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kini kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 719 ayat 1. Marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia-Mu
Marilah sama-sama memohon dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak kami, tetap sukacita, salam sehat.